Sudah hampir 14 tahun berlalu, di mana ada sebuah insiden penculikan terhadap anak kecil yang bernama Kairon Horman, yang pada saat itu dia masih berusia 7 tahun. Bahkan pihak berwenang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada bocah ini. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Yang jelas, pihak kepolisian belum memecahkan kasus bocah yang hilang ini, dan belum mengetahui siapakah pelaku di balik penculikan ini. Mengenai kasus ini, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu kenapa dia bisa menghilang dengan sangat misterius? Nah, di sini gue bakal mengajak kalian untuk berteori dan berpendapat tentang hilangnya bocah tersebut. Anak yang bernama Kairon Richard Horman lahir pada tanggal 9 September tahun 2002 di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Dia juga merupakan anak dari pasangan orang yang bernama Desiree Young dan Kane Horman. Namun kedua orang tuanya ini tiba-tiba bercerai pada saat ibunya tengah mengandung Kairon 8 bulan, yang tidak diketahui dengan jelas entah mengapa pasangan ini bisa mengambil keputusan untuk berpisah. Akan tetapi setelah Kairon lahir, keduanya juga diberikan hak asuh bersama yang secara bergantian hingga tahun 2004. Sementara ibunya ini juga tidak begitu lama merawat Kairon, yang mana pada saat itu ibunya mulai sakit dan juga didiagnosis gagal ginjal, yang memerlukan perawatan intervensi medis sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengurus Kairon. Lalu ayahnya ini mengambil alih hak asuh penuh terlepas dari apa yang telah terjadi kepada ibunya. Dan ibunya sendiri juga masih tetap mengasuh Kairon walaupun hanya beberapa waktu. Hingga pada tahun 2007, ayahnya ini menikah lagi dengan wanita pilihannya yang bernama Terry Moulton yang berprofesi sebagai seorang guru. Pada sebelumnya, ayah Kairon ini memulai asmaranya dengan Terry sekitar tahun 2001. Ketika ia dan ibu Kairon sedang dalam proses perceraian, lalu mereka berdua menikah pada tahun 2007. Pada bulan Desember tahun 2008, Terry melahirkan seorang putri yang diberi nama Kiara. Namun sementara itu, Kairon juga sudah menjadi seorang siswa dari sekolah dasar yang bernama Skylin di dekat Forest Park. Kairon juga terbilang cukup dekat dengan ibu tirinya dan juga adik tirinya ini. Dia juga biasanya menghabiskan waktu bersama ayahnya pada saat pulang sekolah dan bermain di sekitar rumahnya. Bahkan, ayahnya juga kerap kali membawa Kairon ini berkeliling sekitar kota untuk menikmati hari-hari sorenya. Kairon juga dikenal sebagai anak yang memiliki kepribadian yang cukup lucu dan bisa mencairkan suasana di rumahnya. Namun kebersamaan dan kebahagiaan setiap harinya ini tidak akan pernah lagi terulang kembali, di mana ada suatu kejadian yang membuat ayah Kairon merasa kehilangan sosok anak sekaligus temannya yang dia rindukan pada hari-hari berikutnya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Juni di tahun 2010, Kairon diantar ke sekolahnya oleh ibu tirinya, di mana Kairon ini ingin melihat dan menghadiri pameran sains di sekolah tersebut. Lalu tak lama setelah itu, ibu tirinya ini pergi meninggalkan Kairon di sekolahnya sekitar pukul 8 pagi. Dan dia juga melihat Kairon yang tengah berjalan melewati lorong menuju kelasnya. Namun siapa yang menyangka setelah melewati lorong tersebut, Kairon sama sekali tidak terlihat di kelas pertamanya, dan malah ditandai sebagai absen yang tidak hadir pada hari itu. Begitupun sebaliknya, ibu tirinya ini juga belum mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Kairon. Yang mana setelah mengantar Kairon, ibu tirinya ini pergi untuk mengurus dua toko kelontong Fred Meyer yang berbeda tempat hingga sekitar pukul 10 pagi. Lalu pada pukul 11 pagi, dia pergi mengantar putrinya berkeliling kota dengan menggunakan mobil. Dan setelah itu, dia kemudian pergi ke pusat kebugaran setempat dan berolahraga hingga sekitar pukul 12 siang. Hingga pada pukul 1 siang, dia telah tiba di rumah dan memposting foto Kairon di Facebooknya untuk menunjukkan apresiasinya dalam pameran tersebut.
Dan pada pukul 3 sore, ibu tirinya dan ayahnya kemudian pergi berjalan kaki bersama putri mereka yang bernama Kiara ke sebuah halte bus sekolah untuk menemui Khaeron selepas pulang sekolah. Namun rupanya, sopir bus memberitahu mereka bahwa Khaeron ini tidak naik bus sekolah pada saat pulang sekolah. Hingga sopir bus mengatakan kepada mereka agar menelpon sekolah untuk menanyakan di mana keberadaannya. Lalu ibu tirinya ini langsung menelpon pihak sekolah tersebut. Tetapi sekretaris sekolah memberitahu kepada mereka bahwa Khaeron tidak terlihat di sekolahnya, dan Khaeron sendiri juga tidak masuk ke dalam kelasnya sejak pagi hari itu. Menyadari bahwa anak laki-lakinya itu telah hilang, sekretaris sekolah kemudian memutuskan untuk menelpon 911 untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam upaya pencarian pertamanya, polisi ini melakukan pencarian di beberapa daerah yang cukup dekat dari sekolahnya, dimulai dari sekitar Skyline Elementary dan di Pulau Sophie yang ada di dekat sana. Bahkan dalam pencariannya juga banyak orang yang berbelasungkawa untuk membantu dalam proses pencarian Khaeron yang hilang. Namun lagi-lagi, pada saat pencarian Khaeron, polisi pada akhirnya tidak berhasil mencari keberadaan Khaeron. Lalu pada tanggal 9 Juni di tahun 2010, keluarganya berbicara di depan media, kemudian mengatakan dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan minat mereka dalam menemukan putra mereka. Mereka juga meminta dukungan dan upaya berkelanjutan yang memperkuat harapan mereka dalam mencari putranya. Selanjutnya pada tanggal 12 Juni di tahun yang sama, sekitar 300 personil regu penyelamat kemudian pergi mencari di daerah hutan di dekat sekolahnya. Hingga pencarian yang berlangsung pada saat itu memakan banyak waktu sampai 10 hari. Yang mana pencarian tersebut adalah pencarian terbesar dalam sejarah Oregon dan melibatkan lebih dari 1.300 pencari dari Oregon, Washington, dan California. Bahkan dalam pencarian ini, pihak berwenang dan keluarga Khaeron juga membuat semacam hadiah yang dipasang untuk informasi yang mengarah pada penemuan Khaeron. Yang awalnya dimulai dari $25.000 atau sekitar 384 juta lebih, hingga diperluas menjadi $50 atau sekitar 769 juta lebih bagi mereka yang mendapatkan informasi yang jelas dan menemukan Khaeron. Pada akhir bulan Juni di tahun 2010, di tengah-tengah pencarian besar-besaran Khaeron, ada kejadian yang membuat kita menjadi bingung, yang mana ada seorang tukang kayu kebun lokal yang sebelumnya sempat disewa oleh Terry untuk keperluannya lalu datang ke kantor polisi, dan dia memberitahu pihak berwenang bahwa sekitar 6 bulan sebelum hilangnya Khaeron, dia memberitahu bahwa Terry ini menawarkan uang kepadanya untuk membunuh suaminya. Namun pada saat itu, Terry membantah tuduhan tersebut kepada pihak berwenang. Sedangkan pada sisi lain, penyidik meyakinkan tukang kebun ini untuk memberikan kejelasan yang pasti mengenai laporan tersebut. Tetapi di sana, mereka tidak dapat memperoleh bukti apapun dan tidak dapat melakukan penangkapan terhadap Terry. Nah, pada saat itu juga, ayah Khaeron sedang merasa sangat kacau ditambah lagi dengan dugaan terhadap istrinya yang ingin berbuat jahat kepadanya. Lalu pada tanggal 28 Juni di tahun yang sama, ayah Khaeron ini mengajukan gugatan cerai dan memperoleh perintah penahanan terhadap Terry. Dan perceraian itu dikabulkan hingga Terry akhirnya diberikan kunjungan yang diawasi dengan putrinya. Selama waktu ini juga, Terry gagal dalam 2 pemeriksaan poligraf terpisah mengenai hilangnya Khaeron. Kemudian kembali lagi ke pencarian Khaeron, yang mana pada bulan Agustus di tahun 2010, polisi masih terus berupaya dalam pencarian Khaeron yang menghilang cukup lama. Bahkan polisi juga menyelidiki dan mencari seseorang yang diduga terlihat oleh 2 saksi duduk di dalam truk bersebelahan dengan Terry di luar Skyline Elementary pada hari hilangnya Khaeron. Maksud dan tujuan polisi mencari orang tersebut ialah untuk mengungkapkan kasus hilangnya Khaeron, dan bisa juga menjadi penting dalam menentukan apa yang sebenarnya terjadi pada Khaeron setelah jam 9 pagi pada tanggal 4 Juni. Sementara itu pada bulan Juli di tahun 2010, polisi memanggil beberapa teman Terry dan menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Jadi di sini pihak polisi mulai mencurigai ibu tiri Khaeron ini. Lalu setelah itu penegak hukum kemudian mengizinkan penggeledahan terhadap properti milik Terry dan mobilnya, serta menjalani 3 jam interogasi dari detektif. Namun pada saat penggeledahan pihak kepolisian tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan yang berkaitan tentang hilangnya Khaeron. Jadi pertanyaannya, jika memang ibu tirinya bukan pelaku, lantas kenapa pihak polisi tidak melakukan penyelidikan lebih mendalam di dekat sekolahnya maupun di dalam sekolah? Dan ada suatu hal yang membuat gua terasa ada yang janggal, di mana pihak kepolisian ini secara tidak langsung telah mengulur-ulur waktu yang tidak begitu jelas untuk mereka lakukan. Dan yang perlu mereka ketahui dalam kasus ini,
ialah memastikan di mana keberadaannya dan apakah dia masih hidup atau sudah dibunuh oleh penculiknya. Nah, pada awal bulan Agustus di tahun 2010, ibu kandung Chiron beserta ayahnya dan kepala sekolah Skyline Elementary School kemudian dipanggil dan juga ikut bersaksi selama sidang Dewan Juri Agung. Lalu pada bulan Desember di tahun 2010, dilaporkan bahwa Dewan Juri Agung ini belum memberikan bukti yang cukup kuat untuk menghasilkan dakwaan potensial tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Chiron ini. Dan pada tanggal 29 November di tahun 2010, upaya pencarian dalam kasus Chiron ini juga diketahui telah menghabiskan biaya sekitar 1,5 juta dolar atau sekitar 21,5 miliar lebih menurut komisioner daerah dan menghasilkan 4.257 petunjuk yang belum jelas dan pasti. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan Mei di tahun 2017, kasus Chiron masih terus dilakukan penyelidikan dan masih tetap menjadi kasus yang masih misteri. Lalu 2 bulan kemudian pada bulan Juli di tahun 2017, penegak hukum melakukan pencarian lebih lanjut di sepanjang daerah Skyline Boulevard. Akan tetapi, pencarian tersebut lagi-lagi tidak membuahkan hasil apapun. Yang jelas, mereka belum mengetahui bagaimana nasib Chiron sampai saat ini. Nah, dalam kasus ini juga banyak orang yang beranggapan dan berteori. Pertama, ada orang yang mengira bahwa ibu tirinya ini adalah pelaku di balik hilangnya Chiron. Nah, kenapa ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu? Yang mana mereka mengetahui laporan niat jahatnya untuk menghabisi ayah Chiron. Dan dengan hal itulah yang membuat mereka berteori dan berpikir semacam itu. Jika memang benar ibu tirinya pelaku, kenapa pada saat penggeledahan di rumahnya, polisi tidak menemukan beberapa kecurigaan yang mengarahkan tentang hilangnya Chiron? Ada lagi yang beranggapan mungkin pelaku di balik hilangnya Chiron ini bisa saja dilakukan oleh beberapa staf di sekolahnya. Nah, jika memang hal itu terjadi, kenapa pihak polisi juga tidak menemukan hal yang sama pada penggeledahan kepada ibu tirinya dan staf yang ada di sekolahnya? Jadi, kalau kita berteori dengan berbagai macam kejadian ini, bisa saja itu semuanya tidak akan berkemungkinan. Kenapa gue bilang begitu? Ya karena pihak polisi aja belum menemukan barang milik Chiron atau beberapa tanda-tanda pada saat dia menghilang. Terkecuali ada salah satu yang ditemukan di sekolah maupun di rumah ibu tirinya, yaitu besar kemungkinan dia diculik oleh salah satu dari mereka. Nah, jadi mengenai kasus ini, siapakah pelaku yang sebenarnya menurut kalian? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Tulis di kolom komentar jika kalian juga mempunyai teori semacam detektif.